Tapi memang belakangan ini APH itu sudah mulai proaktif mengajukan permohonan kepada MKNW. Jadi sosialisasi tentang lembaga MKNW ini sudah cukup sampai ke sasaran, tepat sasaran dah ya, sehingga mereka memahami adanya prosedur itu. Pada saat akan memeriksa kawan ini, notaris itu memohon izin kepada MKNW. Nah, jadi fenomena ini karena apa? Bukan berarti fenomena masalah, bukan. Ada dua sisi, itu ya, ada dua sisi tadi. Nah, kenapa ini terjadi? Baik di tingkat APH di level Polsek, ya kan, di level Polres, di level Poltabes, sampai level Polda dan Bareskrim. Itu semua rata-rata sekarang pada saat akan memeriksa notaris, itu meminta izin kepada MKNW. Nah, kita kembali flashback tentang lahirnya lembaga Majelis Kehormatan Notaris ini. Sebelumnya itu masuk di dalam kewenangan Majelis Pengawas Notaris untuk mengizinkan atau menolak notaris saat diperiksa. Tapi kemudian frasa itu digugat di Mahkamah Konstitusi dan dikabulkan. Ya, itu sebagaimana yang tertuang sebelumnya di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004. Ya. Nah, tapi kemudian di dalam amandemen undang-undang itu, lahirnya Undang-Undang 2 2014, muncul lembaga yang namanya Majelis Kehormatan Notaris. Ya, di pasal 66 dan 66A. Nah, diimplementasikan oleh regulator ke dalam suatu peraturan yang namanya Permenkumham nomor 17 tahun 2021. Terkait dengan pasal itu tadi. Nah, kenapa ada lembaga ini? Dan ini digugat lagi. Pasal ini digugat lagi, tapi ditolak. Ditolak, ya kan? Termasuk salah satunya oleh Kejaksaan, Persatuan Jaksa Kerja. Sebentar. Lagi wawancara sebentar. Oh ya, oke. Ya. Maaf, ini Ibu Negara, karena peserta seminar juga. Nah, digugat tapi ditolak, ya kan? Nah, kenapa kok bisa ditolak? Belajar dari pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi sebelumnya, putusannya pada saat mengabulkan itu memang tidak ada kepastian hukum tentang tentang equality before the law. Jadi semua persamaan di muka hukum, sehingga sistem hukum kita kan bahwasanya tidak ada yang kebal hukum gitu ceritanya. Nah, sehingga dibenahi di dalam Undang-Undang Nomor 2 2014, ya kan, bahwa ada batasan limitatif mengenai kewenangan dalam tempo masalah jangka waktu MKNW. Artinya begini, pada saat MKNW mendapatkan surat permohonan untuk pemeriksaan atas seorang notaris, dalam tempo 30 hari kerja, dia wajib memberikan jawaban, menerima atau menolak. Itu kan permohonan itu. Jika melampaui 30 hari masa hari kerja itu, maka diberikan kewenangan oleh hukum, oleh undang-undang kepada APH, kejaksaan, ya, hakim untuk memanggil notaris. Dianggap menyetujui. Nah, sehingga disitulah kunci bahwa ini bukan semata-mata memberikan istilahnya itu tanpa batas dan tidak kepastian hukum. Nah, tapi yang perlu kita pahami, kenapa ada lembaga ini? Karena kita bicara tentang pelaksanaan jabatan notaris. Dan di dalamnya juga notaris itu wajib menyimpan rahasia jabatan. Rahasia jabatan, bahkan dalam sumpahnya yang di pasal 4 itu kan berbunyi tentang sumpah jabatan. Nah, sehingga dalam hal ini kita coba larikan, kita telaah di
pasal 322 KUH pidana. Ternyata membuka rahasia jabatan itu kan delik pidana. Nah, ada benturan ini kan. Baru boleh pada saat ada profesi atau jabatan yang diperintahkan menyimpan rahasia jabatan itu membuka rahasia jabatan adanya perintah oleh peraturan perundang-undangan, ceritanya gitu. Nah, disitulah lahirnya lembaga Majelis Kehormatan Notaris KN dalam jawaban-jawaban tentang pasal 66 ini pada saat digugat, sehingga Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menolak gugatan itu. Di dalamnya menyangkut adanya rahasia jabatan yang tidak terkait dengan arsip negara yang harus dipelihara oleh notaris, gitu kan, dan terkait dengan hukum privat. Karena kita bicara tentang hukum privat di dalamnya. Nah, sampai situ kan ceritanya.